أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله على نعمة الأخوة أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولنا لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Penjuk dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, penjuk dumateng jamaah insyaallah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kadah kawula matur sumangga sarengan kula lan panjenengan sami tansah manjataken puji dalah syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing enjang punika kula lan panjenengan sami saged ngrawi napa ingkang dados kebutuhan kula lan panjenengan sami ibadah salat subuh berjamaah. Bismillah izin samangke bahasanipun campuran mboten punapa nggih insyaallah nggih. Alhamdulillah banyak sekali orang-orang di luar sana yang iri dengan kita. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki kesempatan tapi nggak sehat, sempat waktunya tapi nggak sehat fisiknya. Jadi untuk berangkat ke masjid, untuk hadir sholat subuh berjamaah belum bisa. Ada juga orang-orang yang waktunya sempit tapi dia sehat. Dia juga nggak bisa berangkat ke masjid. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah hari ini dibukakannya matanya kita, bahkan kita diizinkan digerakkan langkah kita menuju masjid. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kula lan panjenengan sami, suri tauladan kita bersama. Dan kita adalah umat yang semoga kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Dan semoga ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, besok kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, saderengipun kula nyuwun agengipun samudra pangaksami. Hadirnya saya di depan bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi saya hadir sebagai anak, saya hadir sebagai seorang anak, saya hadir menjadi seorang saudara yang bermaksud mengingatkan diri kami pribadi. Dan selebihnya semoga yang keluar dari lisan kami adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, izin dalam Al-Fakir Ijal saking Pondok Quran Mojosongo, Pondok Quran Alimah Mojosongo. Alhamdulillah 1 tahun saya di Mojosongo, 1 tahun saya di Karanganyar, yang sebelumnya saya di Sragen, di Jogja, Masya Allah, belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah keseharian dalam adalah marbot masjid.
Saya seorang marbot masjid dan bangga menjadi seorang marbot masjid. Sejak 2 tahun yang lalu kami jadi seorang marbot masjid. Yang sebelumnya 6 tahun kami diamanai untuk menjadi seorang guru SD di daerah Kalijambe. Masya Allah, ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, izin hari ini kami akan bercerita mawon. Kita akan bercerita mawon yang mungkin cerita ini panjenengan sudah tahu dan sudah mengerti semuanya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Gusti Allah niku berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Barokah, pintu barokah niku dibika kalian Gusti Allah dari langit dan dari bumi. Pintu barokah semuanya dibuka dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura, niscaya kami akan membukakan mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jamaah rahimakumullah, Allah niku sudah siap membukakan pintu barokah. Apabila penduduk kaumnya, sekiranya penduduk negerinya itu beriman dan bertakwa. Ketika penduduk negeri niku beriman dan bertakwa, mudah bagi Allah untuk membukakan pintu barokah. Tapi masalahnya nyuwun sewu, kondisi orang-orang di sekitar kita saat ini. Mungkin panjenengan sudah mendengarkan, mungkin panjenengan sampun pirsa wonten televisi, mungkin panjenengan sampun pirsa wonten HP dan lain sebagainya. Kondisi masyarakat kita saat ini benar-benar mengenaskan, di mana 72% warga Indonesia belum bisa baca Quran. Itu yang paling bahaya. Dan yang berikutnya, nyuwun sewu, sekarang itu nyawa itu seolah-olah tidak ada harganya. Nyawa itu seolah-olah sudah boten aji oleh. Kasus pembunuhan di mana-mana. Yang terakhir di Pulau Jawa, pembunuhan apa? Penjual gorengan dibunuh dan diperkosa, dikubur mayatnya hidup-hidup. Nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Ada lagi mayat seorang wanita ditemukan di kuburan Cina. Ternyata yang bunuh siapa? Yang bunuh itu adalah anak-anak yang masih usianya sekolah menengah pertama, masih SMP, sampun membunuh. Dan berita yang terakhir, nopo, orang tuanya nggak mau minta maaf dan berdalih anaknya niki bener, padahal membunuh seorang anak perempuan, bahkan diperkosa, dibunuh, mayatnya dibuang di kuburan Cina. 4 orang niki, orang tuanya nggak merasa bersalah. Orang tuanya ngerasa yo itu hal yang wajar. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, kondisi warga, kondisi masyarakat kita, kondisi saudara-saudara kita saat ini seperti itu. Jamaah rahimakumullah, tidak jauh-jauh di sekeliling kita, di Solo Raya, nyuwun sewu, kami kemarin diizinkan oleh Allah untuk mendampingi salah satu kasus seorang paklik. Ada satu keluarga terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan juga sepasang bapak ibu. Qadarullah, Allah mengambil ibunya. Tinggallah 2 orang anak tadi yang notabene laki-laki dengan seorang ayah. Ayahnya ini temperamental, suka marah-marah. Akhirnya anaknya yang masih usia SMP, dia cari pelampiasan, cari teman, cari orang yang bisa melindungi. Akhirnya hadir pakliknya melindungi. Tapi ternyata naudzubillahi min dzalik,
Pak Leknya itu punya niat jahat. Pak Leknya itu punya niat tersembunyi. Niatnya apa? Niatnya adalah menggauli si anak tadi, padahal anaknya laki-laki. Pak Leknya juga laki-laki. Naudzubillahi min dzalik. Seolah-olah LGBT ini sudah dianggap hal yang wajar. Ketika kami diizinkan masuk ke sekolah-sekolah di Yogyakarta, ketika kami diizinkan masuk ke sekolah daerah Wonogiri, Nyuwun sewu, di Wonogiri itu sampun banyak sekali anak-anak yang melazimkan hubungan seksual sesama jenis. Bahkan kami pernah menjumpai ada satu berita di mana ada satu grup WhatsApp anak-anak sekolah dasar di mana isinya adalah grup LGBT, suka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Naudzubillahi min dzalik. Kondisi negara kita saat ini seperti ini parahnya. Dan sebenarnya ini bukan tugasnya para asatid saja. Ini bukan hanya tugasnya para ulama saja. Ini bukan tugasnya para kiai, tapi ini tugasnya kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah sudah berjanji, Allah itu mampu mengabulkan semua hal kecuali satu hal. Allah itu bisa semuanya kecuali satu hal. Allah itu bisa semuanya, mampu, kun fayakun, mudah bagi Allah semuanya. Tapi Allah nggak bisa satu hal. Allah nggak bisa ingkar janji. Bayangkan ketika seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Katakanlah tidak seluruh penduduk negeri, penduduk kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi masalahnya sekarang yang terlilit pinjol banyak. Masalahnya sekarang yang judi online juga banyak. Masalahnya sekarang yang enggan berangkat ke masjid juga banyak. Masalahnya sekarang banyak masjid yang ditutup, dibuka hanya 5 menit setelah 5 menit sebelum azan dan 5 menit setelah salam. Ini banyak sekali. Padahal sering kami disampaikan oleh guru-guru kami, masjid itu bukan tempatnya orang solih. Masjid itu bukan tempatnya orang solih. Masjid niku sanes gini tiang soleh, bukan. Masjid itu adalah tempatnya orang-orang yang belum baik, orang-orang yang belum merasa dirinya soleh, orang-orang yang masih merasa dirinya banyak dosa, orang-orang yang merasa dirinya masih butuh Allah, dan orang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi soleh. Itulah masjid, tempatnya orang-orang yang ingin menjadi soleh. Jadi hal yang wajar ketika di masjid itu masih ada orang-orang yang belum solih. Tapi masalahnya nyuwun sewu, di tempat kami, di kampung dulu, ketika ada tetangga kami yang jarang ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, lisan tetangga kami bilangnya ngoten, dengarin yang masjid padune meh tok soto. Padahal niatnya dari rumah ingin beribadah kepada Allah, tetapi ketika hadir ke masjid, ya Allah, ternyata orang-orangnya malah menghujat kami, ya Allah. Dan itu, jamaah rahimakumullah, ketika kita punya dosa dengan Allah, ketika kita punya dosa dengan Allah, maka itu urusannya hanya kita dengan Allah, hanya hamba dengan Allah. Maka ketika urusan hamba dengan Allah, kita taubatan nasuha, kita minta ampun sama Allah, dan kita berjanji gak akan mengulangi dosa itu, insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Itu ketika kita punya dosa, punya masalah sama Allah. Tapi ketika kita punya masalah, ketika kita punya dosa dengan tetangga kita, dengan saudara kita, tidak akan selesai walaupun kita itu sudah minta ampun sama Allah. Mas Ijal gak ada salah karena Pak Anto. Pak Anto nih. Misalkan saya gak ada salah sama Pak Anto, saya pinjam uangnya Pak Anto 100.000, saya nggak balik uangnya Pak Anto, padahal Pak Anto ini butuh. Padahal Pak Anto mau beli kandang ayam misalkan, Pak Anto ini kan remen kali ayam, mau beli kandang ayam, ayamnya sudah lari-larian, ini butuh di kandang ini, ayamnya udah mendolimi tetangganya, butuh di kandang. Akhirnya Pak Anto ini butuh banget uangnya. Tapi saya yang ditagih malah lebih galak. Kalau ditagih lebih galak, wah sugih,
Walah, saya main gitu. Seperti kasus yang beberapa waktu yang lalu, karena dia itu si ibu korbannya ini identitasnya digunakan sebagai pinjol atau apa ngoten. Jadi pelaku ini minjem, tapi nggak mau balikin 150 juta. Akhirnya apa? Akhirnya dendam. Awalnya yang mau dibunuh adalah ibunya, ternyata apa? Ternyata anaknya dilakban, didudui sampai wajah giginya protol, meninggal dunia. Anaknya balita. Hanya gara-gara utang. Nah, kembali lagi ketika kita punya masalah dengan tetangga kita. Saya tadi punya masalah sama Pak Anto. Ketika nanti nyuwun sewu, saya ataupun Pak Anto sudah ada salah satu yang wafat dan kami belum minta maaf, kita belum menyelesaikan masalahnya, Pak Anto masih menyimpan rasa, ya Allah Mas Ijal iki kok ke utang aku terus, ya Allah Mas Ijal kok utangnya dibalik-balik sampai batek nyuwun sewu, saya atau Pak Anto sudah meninggal duluan, nanti nyuwun sewu ketika di akhirat nggak akan selesai masalahnya. Pak Anto nuntut, ya Allah Mas Ijal sudah siap masuk surga, ya Allah jangan kau masukkan Mas Ijal itu ke surga ya Allah. Dulu ya Allah ketika hidup di dunia itu masih punya masalah sama saya ya Allah. Dulu ketika hidup di dunia Allah, Mas Ijal ini pernah hutang sama saya, belum selesai ya Allah. Ya Allah jangan kau masukkan dulu ya Allah Mas Ijal ke surga ya Allah. Dulu pernah menyakiti hati saya ya Allah dengan apa? Dengan ucapan dengarin yang masjid. Jangan kau masukkan dulu ya Allah. Jangan sampai orang-orang yang kita dolimi itu menuntut kepada Allah. Jangan sampai di akhirat nanti menuntut sama Allah, akhirnya menghambat kita menuju surga. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika kulolan panjenengan sami gadah masalah dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, segera minta maaf. Allah saja Maha Pengampun. Lantas, mengapa kita tidak mengampuni, tidak memaafkan kok mengampuni, tidak memaafkan dosa-dosa saudara kita. Jamaah rahimakumullah, sebelum kami tutup, Rasulullah pun pernah merasa jengkel. Rasulullah pun pernah memalingkan wajahnya kepada orang yang dibenci. Rasulullah pernah membenci seorang. Kenapa Rasulullah membenci seorang? Karena orang tersebut sudah membunuh pamannya Rasulullah. Rasa bencinya itu masih ada. Sama seperti kulolan panjenengan sami. Ketika orang itu punya masalah dengan kita, rasa dongkolnya itu pasti masih ada. Rasa enggak enak hatinya kita masih ada. Untuk menghilangkan itu butuh waktu. Maka enggak apa-apa, butuh waktu untuk menghilangkan rasa dongkol kita, rasa benci kita, rasa marah kita pada saudara atau tetangga kita yang berbuat salah pada kita. Tetapi Allah Maha Pengampun, dan sebenarnya Rasulullah sudah memaafkan si fulan yang telah membunuh pamannya tadi. Tetapi ketika melihat wajah si fulan, Rasulullah masih menyimpan rasa, ya Allah. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kalau wau dipeseni mboten sah dangu-dangu 15 sampai 20 menit siap kula ngoten. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin titip pesan, titip dumateng panjenengan sami. Saya selalu menitip ngoten niki. Yang masih punya anak kecil, yang masih punya cucu, dijaga. Nitip benar-benar dijaga. Karena saat ini orang-orang kafir yang di luar sana ngerusak anak-anak kita, ngerusak kita, merusak saudara kita, itu mereka gencar. Nyuwun sewu. Anak-anak sekarang sudah disibukkan dengan game online. Ketika main game online, nyuwun sewu, ketika tidak dalam pantauan kita, mereka misuh. Mereka jadi keras hatinya. Itu masalah anak-anak kita. Di usia remaja, di usia perkuliahan, di usia anak-anak yang sudah bekerja, mereka saat ini digempur habis-habisan dengan apa? Dengan pinjaman online, dengan judi online. Bahkan bapak orang tuanya pun sama, digempur dengan judi online. Masalah kita seperti itu. Anak-anak balita nyuwun sudah dirusak pikirannya dengan apa? Film-film yang mengandung unsur LGBT,
Kemarin kami sempat menjumpai satu kasus, ada seorang anaknya masih kelas 3 SD. 3 SD ketika buka YouTube, nyun sewu yang dibuka adalah Minecraft. Oh, nggak apa-apa, Lego yang dibuka. Menurut orang tua nggak apa-apa, oh Lego, oh Minecraft nggak apa-apa deloken, rapopo le. Tapi ternyata nyun sewu, ketika kami buka history tontonannya di YouTube, yang dibuka Minecraft dan Legonya apa? Yang mengandung unsur seksual. Padahal anaknya masih balita. Saat ini kita sudah dikempur dari mana-mana. Tugas kita sebagai umat muslim saling mengingatkan saudara kita. Jangan merasa aman, jangan merasa bangga sudah sholih sendirian. Ya Allah, saya sudah sholat 5 kali sehari ya Allah. Ya Allah, saya sudah menghatamkan Quran setiap hari ya Allah. Ya Allah, bahkan saya sudah hafiz Quran ya Allah. Saya hafal 30 juz ya Allah. Jangan kita merasa aman dengan amalan kita. Tetapi apa? Kita merasa masih banyak sekali kekurangan kita, masih banyak dosa kita. Jangan kita ngerasa aman dengan kita udah solih. Jangan sampai kita acuh dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita yang belum solih. Jangan sampai kita acuh dengan tetangga kita yang belum berangkat ke masjid. Jangan sampai ketika nanti di akhirat mereka menuntut, ya Allah, ketika Pak Anto dulu berangkat ke masjid, ya Allah, Pak Anto gak pernah ngelurui saya ya Allah. Ya Allah, ketika Pak Anto berangkat ke masjid, ya Allah, Pak Anto belum nggak sama sekali ngajak saya, padahal saya itu lagi bersih-bersih di masjid ya Allah. Saya nggak diajak ke masjid, saya nggak diingatkan ke masjid. Jangan sampai tetangga kita nanti di akhirat menuntut kita seperti itu. Jamaah rahimakumullah, saya hanya nitip seperti itu. Dan saya nitip juga satu hal ini yang saya sangat penting, yang masih punya anak perempuan usianya mungkin mulai SD, sekarang saat ini SD sampai sebelum menikah. Yang jauh, saya minta sekali dijaga. Saya mohon dijaga. Karena apa? Nyun sewu. Saat ini ketika kita belajar, ketika kita pahami, ketika kita cari tahu, kalau zaman dulu niku prostitusi, PSK prostitusi itu dulu, ketika zaman dulu itu orang-orang mengenalnya dari tempatnya. Misalkan kalau ke Jogja tempat untuk prostitusi itu ada di daerah Sargola. Kok apal? Oh, tahu. Ada di daerah sana. Kalau zaman dulu seperti itu, hanya tempat tak titeni. Oh, nek daerah Sumber Lawang sana ada namanya Gunung Kemukus. Saya lari ke sana. Allah hafal, kalau riset nih. Di Solo juga ada, di Jogja juga ada. Kalau dulu bayi tempat, nggone kono. Saat ini nyuwun sewu banyak sekali yang sudah bisa diakses secara online. Siapa yang menjual? Anak-anak usia SMP sampai kuliahan. Mereka rela jual diri. Mereka rela digauli. Mereka rela menyerahkan tubuhnya. Nyuwun sewu, padahal itu anak yang dididik oleh orang tuanya. Apakah kita rela melihat anak-anak kita diperlakukan seperti itu? Naudzubillah, nanti kita juga tidak rela. Kami menitip saja seperti itu. Dan jamaah rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan pukul 5:05. Saya tidak bermaksud banyak berbicara, saya tidak bermaksud banyak menyampaikan kata-kata, dan semoga apa yang kami sampaikan punika diridhai oleh Allah dan ada yang bisa panjenengan ambil, dan semoga apa yang kami sampaikan itu semoga bisa menjadi pengingat untuk diri kami khususnya, dan lebihnya adalah kepada jamaah sekalian. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di Masjid Al-Huda niki jamaahnya bisa full 1, 2, 3, 4 soft, luar biasa. Karena kami beberapa kali hadir ke sebuah masjid, jamaahnya niku gelarnya niku pun S2. Bapak-bapak yang gelarnya niku sampun S3. S2 niku sampun sepuh.
S3 niku sampun sepuh sangat. Oh itu di luar sana, nek di sini masya Allah. Kadosnya nggih, mboten, ya mboten benten masya Allah. Kemana anak-anak muda kita? Kemana anak-anak kita? Mari anak-anak kita yang masih di rumah, yang berada di perantauan senantiasa diingatkan, terutama datang ke masjid ya, ramaikan masjid. Dan kami titip pesan kepada seluruh jamaah yang ada di sini, takmir, jamaah sekalian, saya minta izin dirawat anak-anak yang mau datang ke masjid, jangan dimarahi. Kami pandemi kemarin berusaha membersamai anak-anak yang nggak mau datang ke masjid. Mereka trauma apa? Ketika di masjid dimarahi sama Pak Takmir, kami rangkul, kami ajak, yuk ning masjid le. Wah, aku diseneni yuk. Ayo ning masjid. Wah, aku diseneni, wah aku kayak tahu disaplak sarung. Wah. Seperti itu. Padahal ketika kita nanti wafat, pulang pengen wafat, yang akan melanjutkan perjuangan masjid ini adalah anak keturunan kita. Tapi kalau anak keturunan kita ini udah enggan hatinya ke masjid, maka nggak akan ada lagi yang mau lanjutkan masjid ini. Saya nitip itu. Sama rahimakumullah, mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah ini monggo dimohon oleh Pak Anto, nanti menikmati hidangan ya Pak Anto nggih. Sudah disiapkan oleh ibu-ibu atas tadi. Monggo dinikmati hidangannya. Ini adalah bentuk sedekah dari orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.